Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah biokimia yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Nugraha. Saya sebagai kelompok 8 akan menjelaskan tentang glikolisis. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yang artinya adalah pemecahan. Serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikolisis adalah suatu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi. Di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme, proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibanding dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin triphtase atau lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Nah, lanjut kita bahas glikolisis, yaitu mulai dari lokasi, proses, dan hasil. Nah, untuk lokasi glikolisis terjadi di sitoplasma dalam reaksi yaitu endogenik yang membutuhkan ATP dan ekstergonik menghasilkan ATP. Andinarta Sardiana dari kelompok 8. Proses glikolisis ini memiliki beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa adalah penambahan gugus fosfat pada jenis glukosa. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Nah, di tahap ini glikolisis membutuhkan satu molekul ATP yang akan diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Kedua dari proses glikolisis adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Produksi fruktosa 6-fosfat ialah mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Yang ketiga dari proses glikolisis adalah produksi fruktosa 1,6-difosfat. Produksi ini adalah dengan menambahkan kelompok fosfat dengan dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang memanfaatkan dan memfungsikan satu molekul ATP. Dari proses glikolisis adalah pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Proses ini dibantu oleh enzim aldolase yang dapat memisahkan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul yang berbeda, kedua isomer satu dengan yang lain. Gliseraldehida fosfat dan fosfat dehidroksiaseton adalah hasil pembentukan gula. Tahap kelima dari glikolisis adalah interkonversi 2-glukosa. Fosfat dari dihidroksiaseton merupakan molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dan diproses dengan sangat cepat. Kemudian dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh bantuan enzim fosfat triose. Sehingga dalam proses glikolisis tahap kelima dan keempat menghasilkan dua molekul fosfat gliseraldehida. Yang keenam adalah tahap pembentukan NADH dan 1,3-bifosfogliserat. Tahap ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama, pembentukan NADH dari reaksi NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dihidrogenase triose. Dan yang kedua, reaksi dari pembentukan 1,3-bifosfogliserat dari gliseraldehida di tahap sebelumnya.
Tahap ketujuh dari proses glikolisis adalah produksi ATP dan 3-fosfogliserat asam. Dalam tahap ini melibatkan 2 molekul ATP secara bersamaan dengan 2 molekul asam dan 3-fosfogliserat dari berbagai reaksi fosfogliserokinase pada kedua molekul 1,3-difosfoglycerik pada reaksi sebelumnya. Pada tahap sebelum tahap ke-8 adalah relokasi atom fosfor. Dalam tahap ini, reaksi saat penataan ulang melibatkan relokasi atom fosfor dari asam 3-fosfogliserat dan karbon ketiga dalam rantai menjadi karbon kedua dan menciptakan asam 2-fosfogliserat. Di tahap yang ke-9 ada proses menghilangkan molekul air. Nah, molekul air ini hilang karena adanya enzim enolase yang mengubah asam 2-fosfogliserat menjadi asam fosfoenol piruvat. Nah, ini mengubah asam fosfogliserat di tahap sebelumnya. Nah, di tahap 10 yaitu tahap terakhir adalah pembentukan asam piruvat dan ATP. Nah, di tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam jenis piruvat dari bantuan enzim piruvat kinase pada molekul asam fosfoenol piruvat yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya transfer dari berbagai atom fosfor dan asam enol piruvat untuk jenis ADP. Saya, Dina Prasita Nur Fazri, akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Hasil dari proses glikolisis ada 3 macam. Yang pertama ada ATP, adenosin trifosfat, kemudian asam piruvat, dan terakhir NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Kesimpulan dari proses glikolisis yaitu lokasi glikolisis terjadi pada sitoplasma. Substrat yang berperan pada proses glikolisis yaitu 1 molekul glukosa dan hasil dari glikolisis yaitu 2 ATP pada keadaan normal atau 3 ATP pada keadaan stres, 2 asam piruvat, dan 2 NADH. Asam piruvat yang dihasilkan pada proses glikolisis kemudian akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya yaitu dekarbolisasi oksidatif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.